Oke. Saya Wakitul Islamiyah, saya panggil Wakil, saya kelas dan 11 SD SMA Nazatul Ulama. Saya di sini akan menerangkan tentang pendapatan nasional. Apa yang dimaksud pendapatan nasional? Pendapatan nasional ialah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Pendapatan nasional juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan satuan uang. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama. Manfaat perhitungan itu ada 6. 1. Menilai prestasi kegiatan ekonomi. 2. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara. 3. Mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Dan 4. Mengetahui tingkat kemakmuran. 5. Pedoman pengambilan kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir, membandingkan perekonomian negara. Oke, yang kedua, konsep pendapatan nasional ada 6. Jelaskan. Pertama, produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nama saya Ida dari kelas 11. Saya di sini yang produk domestik bruto adalah produk domestik bruto pendapatan nasional atau PDB diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Yang kedua, berdasarkan nilai pasar. Adalah nilai produk yang berupa barang serta jasa yang dihasilkan oleh penduduk dari suatu negara selama setahun. Produk yang dihasilkan oleh negara, warga negara di luar atau di dalam negeri. Dan yang ketiga, dalam tempo dalam 1 tahun atas usaha memproduksi barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat dalam suatu negara. Dan ada yang didefinisikan lagi, pendapatan nasional merupakan aliran pendapatan yang berasal dari faktor-faktor produksi yang ditanamkan pada kekayaan nasional atau produk nasional itu atau PNBP adalah didapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal. Dan rumusnya atau penyusutan tambah barang pengganti modal. Dan yang keempat, pendapatan nasional itu. Pendapatan nasional itu adalah produk nasional itu dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Dan rumusnya
pajak tidak langsung, pajak tidak langsung, tambah subsidi. Dan yang kelima, pendapatan perorangan. Pendapatan perorangan atau personal income atau PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat, dan yang juga mempunyai rumus PI sama dengan NNI tambah transfer payment dikurangi laba tambah iuran asuransi tambah iuran jaminan sosial maaf ya guys, sosial tambah pajak perseron. Dan yang terakhir adalah pendapatan disposable atau sumber pajak adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Dan ini juga mempunyai rumus disposable income sama dengan personal income pajak penghasilan. Dan yang terakhir, apa klasifikasi perekonomian Indonesia? Klasifikasi perekonomian Indonesia adalah merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dari yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah Cina dan India. Ekonomi negara lain menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia, yang artinya Indonesia juga merupakan anggota 6-20. Setelah mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960-an di bawah Presiden Soekarno, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto segera melakukan restrukturasi tata kelola fiskal yang tercerai-berai akibat berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan perimbangan neraca APBN yang ada di berbagai cara. Dari mengadakan renegosiasi terkait pembayaran utang jatuh tempo hingga meminta IMF untuk sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.